Jadi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Dan orang yang sudah mencapai tahap perubahan pola pikir atau perubahan akal budi, mereka dapat pitulungan kita punika pinangkanipun saking asmanipun Yehuwa ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang boten nilar ing pakaryaning astanipun, so ingkang tansah netepi kasetyanipun langgeng ing saklami-laminipun. Haleluya. Amin. Gini Mbah Maon, Mbah Suntari, dados menika dados base campipun hamba-hamba Tuhan. Selama kita belum punya tempat transit tamu, nggih ten mriko transitnya. Kathah kok rencangke Mas Yongki nggih. Ning mboten do tangi nggih. Nggih, gletak terus. Ibu bapak lan enjang menika sabdanipun Allah badhe dipun bawa dening Mas Yongki. Nyun sewu, tiyang Lampung niku mboten saya iso basa Jawa kaya kula. Nek basane gaduh-gaduh mangke nggih nyuwun dipun maklumi. Mekaten salajengipun menggah dawuh pangandikanipun Gusti sawetah kula aturaken dumateng abdinipun Mas Yongki. Monggo pasemagah. Ya, pada saat pagi hari ini kita tadi sudah membaca nats firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu tentang firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Kita buka kembali di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai 14. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semuanya yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tema yang disampaikan kepada saya yaitu kuasanya mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Efesus ini adalah surat yang ditulis Paulus sekitar tahun 57 sampai 58 Masehi. Dan kota Efesus pada saat itu adalah kota yang sangat maju Bapak Ibu. Kota Efesus adalah kota perdagangan.
Banyak sekali gedung-gedung besar, banyak sekali stadion yang dipakai untuk pertandingan gladiator. Dan juga yang perlu diketahui adalah kota Efesus ini juga kota yang menyembah dewa-dewa. Saya kemarin ketika sampai di Semarang, saya sanjang kali Pak Aan. Sedesa-desanya di kota itu tetap rame Pak. Tapi kalau yang namanya desa di Lampung itu jam 7 malam aja sudah sepi, Bapak Ibu. Tapi kalau di sini mau sampai jam 11 malam atau jam 12 malam aktivitas masih ada, masih rame. Nah, seperti di kota Efesus Bapak Ibu. Kota Efesus ini adalah kota yang sangat maju, banyak gedung-gedung besar, banyak pedagang-pedagang yang ada di tempat itu. Jadi kota ini adalah kota yang sangat ramai. Dan juga kota ini adalah kota yang menyembah dewa-dewa. Salah satu dewa yang terkenal yaitu Dewi Artemis namanya. Itu adalah dewi kesuburan. Nah, surat Efesus ini juga ditulis oleh Paulus ketika Paulus di dalam penjara. Makanya ada yang namanya surat penjara. Nah, ini adalah salah satunya, Efesus. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok Paulus ini mau menuliskan surat kepada jemaat di Efesus padahal dia ada dalam penjara? Pertanyaannya, kenapa kok dia sampai sempet-sempetnya nulis di penjara, nulis surat untuk jemaat di kota Efesus? Nah, karena Bapak Ibu, di kota Efesus ada beberapa orang yang sengaja pengen memecah belah jemaat yang sudah Paulus bangun. Pengen memecah belah orang yang sudah percaya Kristus yang ada di sana pada saat itu. Nah, bukan hanya terjadi ketika zaman Paulus. Benar Bapak Ibu? Benar? Pada saat ini juga banyak sekali orang-orang yang memang tidak senang kalau orang itu ikut Tuhan Yesus. Benar? Kita sudah beberapa kali menemukan di berita banyak terjadi pelarangan ibadah. Yang terjadi baru-baru ini adalah di Lampung Bapak Ibu. Kalau nggak salah tanggal bulan awal-awal Februari seperti itu, di Lampung itu pada saat ibadah seperti ini ada orang yang menghentikan ibadah. Sampai saat ini memang banyak orang-orang yang tidak senang dengan orang yang percaya dengan Kristus, yang mencoba untuk memecah belah kita sehingga akhirnya iman kita itu bisa goyah. Nah, demikian juga yang terjadi di kota Efesus pada waktu itu. Makanya Paulus ketika dia dalam penjara, dia sempat menulis, bahkan dia meluangkan waktu untuk menulis surat kepada jemaat Efesus. Kalau kita melihat isinya Bapak Ibu, isinya pada perikop yang kita baca di ayat yang ke-8 sampai 14, saya akan bacakan ayat 8 terlebih dahulu. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi Paulus menyadari bahwa pengen menunjukkan bahwa memang jemaat Efesus sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka dahulu adalah kegelapan. Mereka menyembah dewa-dewa. Kehidupan mereka dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Tetapi tidak hanya sampai situ Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat 8 yang selanjutnya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi maksud Paulus adalah
pengen menegaskan bahwa mereka dahulunya itu kegelapan, tetapi sekarang mereka tidak berada lagi dalam kegelapan itu. Mereka sudah pindah ke dalam terang. Mereka sudah berubah menjadi anak-anak terang. Lalu selanjutnya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu adalah terang, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, perubahan yang dimaksud di sini bukan hanya tentang perubahan status. Perubahan yang dimaksud Paulus, dia berkata bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Itu bukan hanya mengenai status saja. Yang dahulunya gelap, sekarang jadi anak-anak terang. Tetapi itu lebih ke pola pikir. Ya, mari kita sama-sama buka, kita seperti yang ayat di dalam hukum kasih tadi di Roma, surat Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi perubahan yang dimaksud Paulus itu bukan hanya sekedar perubahan status, tetapi lebih ke perubahan budimu, perubahan akal budimu. Jadi saya kemarin melihat kamus bahasa Indonesia, di situ saya cari kata budi. Nah, di situ muncul bahwasanya penjelasannya adalah budi adalah alat yang dipakai pikiran dan perasaan untuk memilih sesuatu. Jadi itu adalah seperti pola pikir kita. Jadi perubahan yang dimaksud bukan hanya sekedar perubahan status, tapi perubahan pola pikir. Maksudnya seperti apa sih, Mas? Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Orang yang sudah mengalami perubahan, itu dia akan mengalami perubahan pola pikir juga. Contoh seperti ini. Orang yang dahulunya, misalnya contohlah, mabuk oleh minuman keras. Contoh ya, ini contoh saja. Orang yang dahulunya minum minuman keras, ketika dia sudah diubahkan, dia bukan hanya sekedar tidak minum lagi, tetapi dia bisa menasehati orang yang masih melakukan seperti itu untuk berubah. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Bukan hanya perubahan status dari yang dahulunya minum menjadi tidak minum, tetapi perubahan pola pikir. Yang dahulunya menyukai hal itu, kemudian berubah pola pikirnya menjadi menasehati orang yang masih melakukan itu supaya tidak melakukan lagi. Yang dahulunya suka membicarakan kelemahan orang lain, atau bahasa Inggrisnya gosip ya Bapak Ibu. Yang dahulunya suka gosip, suka membicarakan kelemahan orang lain, ketika dia sudah mengalami perubahan, dia bukan saja tidak membicarakan kelemahan orang lain, tapi dia berubah pola pikirnya menjadi membicarakan kebaikan orang lain. Nah, bukan hanya sekedar perubahan status yang dahulunya melakukan kejahatan menjadi tidak melakukan kejahatan, tetapi yang dahulunya melakukan kejahatan sekarang berganti pola pikirnya untuk dapat melakukan kebaikan. Itu yang dimaksud oleh Paulus pada ayat 8 ini, Bapak Ibu. Dan orang yang sudah mencapai tahap perubahan pola pikir
atau perubahan akal budi, mereka dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita misalnya ini hari Minggu, kita pertanyaannya bukan lagi seperti ini. Oh, iki dino Minggu, aku mangkat ning gereja ta ora ya? Bukan seperti itu orang yang sudah mengalami perubahan. Tetapi ketika orang sudah mengalami perubahan, pola pikirnya berubah. Oh, ini hari Minggu, ibadah seperti apa yang mau aku berikan kepada Tuhan. Jadi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Ini yang dimaksud perubahan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan begitu juga disampaikan kepada kita, orang-orang percaya yang pada saat ini, kalau kita sudah mengalami perubahan, itu bukan saja tentang status kita, tapi perubahan terlebih ke pola pikir kita. Lalu setelah Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang kondisi mereka sebagai anak-anak terang, Paulus juga mendorong mereka untuk melakukan tindakan anak-anak terang. Kita kembali ke ayat Efesus 5 tadi, ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang dimaksud hidup sebagai anak-anak terang yaitu karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lalu pertanyaannya, bagaimana Mas? Bagaimana caranya kita melakukan hidup yang penuh dengan kebaikan, kebenaran, dan keadilan? Ayat selanjutnya menjelaskan tentang hal itu. Di dalam ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak terang, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah menguji apa yang berkenan kepada Allah. Jadi menguji itu artinya seperti apa Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Misalnya, ini terlebih ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau pergi ke pasar gitu ya. Ibu-ibu kalau misalnya contoh nih belanja sayuran, misalnya beli kangkung lah, contoh seperti itu. Kalau ibu-ibu membeli kangkung, ibu-ibu pilih yang seger atau yang layu? Pasti seger. Nah, begitu juga yang disampaikan pada ayat yang ke-10 ini, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kata ujilah merupakan sebuah tindakan aktif untuk menilai, untuk memilah dan memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar melihat apa yang baik, tetapi melihat apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar disetujui atau diterima oleh Tuhan, tetapi hal itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi jika kita melakukan sesuatu, pertanyaannya bukan tentang salah atau benar, tapi hal ini menyenangkan atau tidak untuk Tuhan. Seperti itu. Menyenangkan atau tidak ya kalau misalnya aku melakukan hal ini, sampai kepada membuat hati Tuhan senang atau tidak. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya ini hari Minggu, pertanyaannya bukan wah aku dino iki ibadah ora ya, tapi bukan lagi seperti itu pertanyaannya. Aku mau memberikan apa, mau memberikan ibadah seperti apa
supaya aku dapat menyenangkan hati Tuhanku. Seperti itu. Itu yang pertama, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan, yaitu mampu mengambil keputusan dengan komitmen. Yang kedua adalah mampu mengambil keputusan dengan komitmen. Mampu mengambil keputusan di sini adalah tidak berkomitmen untuk turut ambil bagian dalam perbuatan jahat. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sudah ketemu? Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ayat ini pengen menjelaskan, di situ ada 3 kata yang menarik, yaitu berjalan, berdiri, dan duduk. Nah di sini awalnya kalau misalnya itu diibaratkan tindakan orang, itu mereka dia awalnya berjalan, lalu dia berdiri, lalu dia duduk. Artinya ketika dia berjalan dia mendapat rayuan. Siapa yang merayu? Orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh. Tadi poin yang kedua, ketika orang yang sudah diubahkan mampu mengambil keputusan dengan komitmen. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita sudah diubahkan, kita kebal terhadap rayuan perbuatan jahat. Jangan sampai kita berjalan, kita dapat rayuan nih. Kita berdiri dulu, lihat, lalu kita menjadi duduk, kumpul dengan mereka. Contoh misalnya sama seperti yang saya bicarakan tadi, ketika orang itu dahulunya suka minum, pasti kan ada temannya. Misalnya kita tahu, teman kita tahu yang masih minum tahu bahwa kita lewat situ, bro, Rene dhisik jajal segelas wae. Kalau misalnya kita sudah diubahkan, kita tidak akan pedulikan hal itu. Rayuan-rayuan seperti itu seharusnya kita sudah kebal. Kita punya komitmen untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jangan ketika kita ngakunya sudah berubah, tetapi ketika kita jalan dipanggil teman kita untuk minum, yaitu tadi seperti berjalan dulu, berdiri, lalu duduk ikut kumpul lagi dengan mereka. Kita harus tahan terhadap rayuan tersebut. Kita harus punya komitmen. Kalau kita sudah mengatakan kita sudah berubah, aku sudah berubah di dalam Kristus, ya kita nggak akan termakan oleh rayuan untuk melakukan hal itu lagi. Kalau kita sudah kita mengaku bahwasanya kita sudah berubah, komitmen yang sudah kita ucapkan itu pastinya kita pegang dengan baik-baik. Seperti kalau misalnya orang mau menikah, dia mengucapkan janji, mengucapkan komitmen, itu yang akan dipegang selama dia menjalani hidup berkeluarga. Nah demikian kita. Kalau kita sudah mengaku, kalau kita sudah berubah, kita sudah diubahkan karena kuasa Kristus, ya kita nggak akan termakan oleh rayuan untuk melakukan hal yang jahat lagi.
Kita sudah kebal. Harusnya kita sudah kebal, kita punya komitmen dalam kehidupan kita. Bagi yang muda-muda, mungkin misalnya kalian pacaran beda agama. Kalau misalnya pacarmu mengajak kamu untuk meninggalkan imanmu, putuskan sekarang. Amin. Karena sudah terlebih dahulu Kristus itu mati buat kamu. Kamu sudah ditebus dengan harga yang mahal. Jangan sampai orang memperlakukanmu sebagai barang yang murahan. Kristus sudah terlebih dahulu berkorban buatmu dengan nyawanya. Kalau misalnya Bapak Ibu membeli barang mahal, pastinya juga akan diperlakukan secara khusus, istimewa. Nah, kamu sudah diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Jangan sampai kamu menodai hal itu dengan hal-hal yang murahan. Jadi sampai seperti itu kita harus memegang komitmen kita. Saya di Lampung melayani di pemuda. Saya terlebih suka untuk melayani di kepemudaan. Karena apa Bapak Ibu? Pemuda itu tulang punggung gereja. Dan pemuda itu paling rentan yang namanya tergoda, diserang oleh iblis. Terutama tentang pasangan hidup. Di Lampung Bapak Ibu, pergumulan kami dengan beberapa hamba Tuhan di sana itu untuk menyelamatkan kaum muda. Karena apa? Karena pada saat sekarang ini banyak kaum muda yang meninggalkan imannya demi ikut pasangan hidupnya. Padahal Kristus sudah terlebih dahulu mengorbankan nyawanya untuk kita. Jadi kita harus pegang itu sebagai komitmen kita. Kita harus pegang teguh, pegang yang kokoh iman kita. Jangan sampai kita melakukan apa yang murahan, padahal kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita sudah diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Amin. Itu hal yang kedua, mampu mengambil keputusan dengan komitmen. Lalu yang ketiga, di ayat kita kembali ke Efesus tadi, Efesus 5 ayat yang 11, masih ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13, tetapi yang segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi hal yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu menelanjangi perbuatan jahat. Kata menelanjangi di sini berarti menegur, menyatakan kesalahan dan membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa. Jadi ketika Bapak Ibu sudah diubahkan, Bapak Ibu bisa menjadi dampak, bisa menjadi terang untuk orang lain. Kalau misalnya orang lain salah, melakukan kesalahan, ditegur dengan cara yang benar, seperti di ayat yang ke-9 tadi. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi menegurnya itu dengan cara yang benar, supaya yang kita tegur itu bukan malah menjadi sakit hati, tetapi justru yang kita tegur itu bisa menyadari kesalahannya dan bisa berubah. Menelanjangi perbuatan jahat artinya kita bisa menegur, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, jemaat Efesus mendapat tugas dari Paulus supaya menjadi terang, dan supaya terang itu bisa bercahaya bagi orang lain.
Kita buka di dalam Matius 5 Bapak Ibu. Ayat yang terakhir. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita sudah diubahkan dari gelap menjadi terang, hendaklah terang yang sudah kita punya itu bercahaya bagi orang lain. Itu artinya kalau kita sudah mengaku kita diubahkan, ya kita juga bisa mengubahkan orang lain untuk menjadi terang. Kita ini garam dan terang dunia. Kalau misalnya mati lampu, di sini pernah mati lampu nggak ya Pak? Pernah nggih? Saya kira cuma di Lampung yang pernah mati lampu. Di sini kalau misalnya kita mati lampu, pasti yang dicari lilin atau mungkin hidupkan genset supaya lampunya ada terang yang menyinari, atau misalnya kita menghidupkan lilin. Karena apa? Karena supaya cahaya lilin itu bisa menerangi yang gelap, supaya bisa kelihatan, supaya kita kalau melangkah kita nggak tersandung. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah diubahkan menjadi terang, ya kita bisa menerangi orang lain, bisa menyatakan bahwa perbuatan mereka itu salah, dan mendidik mereka untuk dapat melakukan hal yang benar. Jadi sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kuasa Tuhan itu mengubahkan kita, kita bukan lagi diubahkan status kita, tapi kita diubahkan dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang, supaya kita bisa menerangi lingkungan sekitar kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang lain bisa melihat bahwasanya Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan mereka bisa juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.